dengan Teacher Lucy dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Oke, apakah anak teacher tahu apa itu administrasi transaksi? Administrasi adalah penyusunan atau pencatatan, sedangkan transaksi berarti kegiatan dari jual beli baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Nah, dapat kita simpulkan berarti administrasi transaksi berarti penyusunan, pencatatan jual beli dari pembeli ke penjual atau penjual ke pembeli, yang mana di sini baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur yang mempengaruhi administrasi transaksi. Itu ada 3. Yang pertama itu manusia. Nah, manusia di sini berarti manusia sebagai yang melakukan kegiatan pembelian, penjualan, atau transaksi dalam administrasi. Yang kedua itu metode. Metode apa yang kita gunakan dalam penyusunan administrasi tersebut? Yang ketiga itu adalah harta atau material, jenis barang apa yang kita lakukan dalam administrasi transaksi. Untuk materi selanjutnya itu tujuan administrasi, bagaimana kita menyusun administrasi tersebut sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh perusahaan. Yang kedua, bagaimana kita memantau sesuai nggak apa yang telah kita susun dengan yang kita kerjakan. Yang ketiga, bagaimana kita mengamankan dari administrasi kita tersebut bisa kita lihat ketika kita butuhkan. Terakhir, evaluasi atau penilaian dari administrasi kita tersebut. Sedangkan selanjutnya itu penyelenggaraan administrasi itu ada 2. Sistem penyelenggaraan secara terus-menerus berarti continue. Yang kedua itu bagaimana sistemnya periodik, berarti berdasarkan transaksi pembelian, penjualan, berdasarkan dari pemasarannya. Oke, baik anak teacher, sekarang kita masuk ke manfaat administrasi transaksi, yang mana di sini ada 4. Yang pertama itu adalah kita mengetahui proses barang masuk dan barang keluar. Jadi kita tahu barang apa yang masuk dari seorang pemasok dan apa saja barang yang keluar untuk kegiatan pembelian. Yang kedua itu kegiatan purna jual. Dari penjualan kita bagaimana feedback dari konsumen. Yang ketiga media komunikasi. Bagaimana komunikasi antara pemasok dengan penjual, dengan pembeli maupun dengan konsumen. Yang keempat itu bagaimana antara hubungan pemasok dengan pembeli itu terjalin sehingga koneksi antara mereka itu bisa memungkinkan hubungan perusahaan kita untuk maju. Lanjut, setelah itu kita masuk ke fungsi. Fungsi dari administrasi itu ada planning. Planning di sini bagaimana kita merencanakan penjualan atau pembelian dari perusahaan kita. Yang kedua, organizing. Bagaimana kita mengatur setiap kegiatan dari item-itemnya. Yang ketiga, controlling. Bagaimana kita mengontrol dari kegiatan administrasi kita sehingga tercapai tujuan dari sebuah perusahaan. Yang keempat, actuating. Actuating di sini berarti kegiatan kita apakah sesuai dengan yang kita rencanakan, kita organizing. Yang kelima itu ada budget. Nah, budget di sini bagaimana anggaran yang sudah kita sesuaikan harus tercapai atau minimal anggaran tersebut tidak minum. Administrasi itu ada 2. Yang pertama itu sistem pencatatannya secara terus-menerus, berarti continue, berarti berdasarkan tanggal, berdasarkan barang masuk dan barang keluarnya. Yang kedua itu berdasarkan periodik, berarti kalau periodik berdasarkan bukti transaksinya berupa pembelian, penjualan maupun dari piutangnya. Baiklah, sampai di sini materi teacher. Thank you for your attention. See you at the next video. Bye-bye.